Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Fauzia Rohmah dengan NIM 2202177 dari kelas 2A PGPU dengan visi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bermain dengan dosen pengampu Dr. Hayani Wulandari MPD. Di sini saya membuat permainan yang diberi nama mengenal angka. Selamat menyaksikan. Nah, bermain merupakan jembatan bagi anak dari belajar informal menjadi formal. Dengan adanya bermain, anak dapat melakukan kegiatan sehingga semua aspek perkembangan didapatkan oleh anak secara maksimal. Dapat diartikan juga bahwa bermain adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan kesenangan. Nah, permainan yang saya buat, saya beri nama mengenal angka, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, kemampuan dalam mengenal angka ini termasuk ke dalam perkembangan kognitif. Permainan mengenal angka ini, anak melewati beberapa rintangan, mulai dari rintangan mengangkat kaki sebelah, melewati rintangan berlari zigzag, dan estafet bola dengan teman kelompok. Lalu melewati rintangan hingga pada akhirnya anak meletakkan sebuah angka yang ia dapatkan. Lalu ada pengaruh perkembangan. Yang pertama dari aspek perkembangan kognitif. Di sini anak dapat mengenal angka dan juga berhitung bola yang telah mereka dapatkan dengan bersama-sama. Nah, yang kedua ada dari aspek perkembangan motorik kasar. Di sini anak dapat berlari dan juga melompat dengan satu kaki. Nah, aspek motorik kasar ini menggunakan otot-otot besar. Lalu ada aspek perkembangan sosial emosional. Di sini anak dapat bekerja sama dengan kelompoknya saat melakukan estafet bola. Nah, di sosial emosional ini anak ada yang sabar, ada yang takut ketinggalan atau takut disaingi dengan kawan kelompoknya juga. Nah, lalu ada teori pendukung. Yang pertama ada teori kognitif, yaitu sebuah perkembangan anak usia dini yang mengenal tentang daya ingat anak, sehingga anak dapat pengetahuan yang baru. Di dalam teori kognitif ini lebih mementingkan sebuah proses tanpa melihat hasil. Nah, teori kognitif di permainan ini pun anak mengenal tentang sebuah angka dan juga mencocokkan atau meletakkan angka yang mereka dapat ke meja yang sudah disediakan. Lalu ada teori klasik. Lalu yang kedua ada teori klasik. Teori klasik ini permainan yang termasuk ke dalam teori rekapitulasi atau evaluasi atau bisa disebut juga dengan reinkarnasi. Karena di dalam permainan ini melibatkan permainan yang berasal dari nenek moyang. Nah, permainan yang berasal dari nenek moyang ini disebut dengan permainan engklek. Permainan ini sudah jarang dilakukan oleh anak-anak sekarang karena faktor halaman juga atau faktor yang lainnya. Nah, yang ketiga ada teori pembawaan atau bisa disebut juga dengan teori teleologi. Teori ini mempelajari tentang rasa ingin tahu, rasa penguasaan gerak bagi anak, sehingga dapat menimbulkan pengalaman yang baik bagi anak, terutama pada permainan mengenal angka ini. Nah, di dalam permainan mengenal angka ini, anak memiliki perasaan bersaing karena adanya 2 kelompok di dalam permainannya. Nah, inovasi permainan pijakan ini termasuk ke dalam permainan tradisional engklek atau sodlah, di mana permainan ini menjadi permainan gabungan antara permainan tradisional dan juga permainan modern. Pada permainan ini, anak menjadi tahu kedua permainan tersebut. Anak akan lebih senang jika di dalam permainan ini ada sebuah rintangan dan mereka akan lebih fokus dalam bermainnya. Anak pun tidak terlalu monoton saat bermain, dikarenakan di dalam permainan ini lebih dari satu macam mereka memainkannya, atau satu macam di dalam permainan ini lebih dari satu macam permainannya, mulai dari pijakan kaki, berlari zigzag, estafet bola, dan juga mencocokkan angka sesuai angka yang mereka dapatkan.
Adapun cara bermainnya, yang pertama anak melewati 3 kotak dengan 1 kaki. Yang kedua, anak melewati rintangan dengan berlari zigzag. Yang ketiga, anak berpijak dengan kedua kakinya. Lalu, anak bermain estafet bola dan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing sehingga bola yang ada di satu wadah tersebut habis. Lalu, anak-anak memasukkan bola hasil estafet ke wadah yang telah disediakan. Kemudian, anak melewati kotak dengan 1 kaki. Kemudian, anak berpijak dengan kedua kakinya sambil mengambil angka yang sudah disediakan. Lalu, yang terakhir, anak meletakkan atau mencocokkan angka tersebut sesuai dengan angka yang mereka dapatkan. Setelah itu, anak-anak kembali ke jalan pinggir atau ke samping. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada saya sehingga saya dapat melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah bermain dalam keadaan sehat. Dan terima kasih juga kepada pihak sekolah RA Nurul Hidayah. Terima kasih kepada Ibu Rasti SPD selaku Kepala Sekolah RA Nurul Hidayah yang sudah memberi izin dan ruangan pada saya untuk melaksanakan proyek ujian akhir semester mata kuliah bermain. Terima kasih kepada
dosen pengampu mata kuliah bermain Dr. Hayani Wulandari MPD. Terima kasih kepada Ibu Nia Nurjana SPDI dan Ibu Erni Nuraini selaku guru kelas A di Sekolah RA Nurul Hidayah yang sudah mengkoordinasi anak-anak. Terima kasih kepada anak-anak kelas A RA Nurul Hidayah yang sudah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kepada orang tua saya yang selalu mensupport dan membantu serta mendoakan saya saat pengerjaan ujian akhir semester masa kuliah bermain ini. Terima kasih kepada Fitri Handayani selaku teman saya yang selalu memberi support kepada saya, dan terima kasih juga kepada Nirwana Larasati Iskandar selaku saudara saya yang sudah membantu untuk mengambil video saat kegiatan berlangsung.